Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Enci dan teman-teman sekalian. Baiklah, di saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di mana anggota kami itu terdiri dari ada Misal Waloni, ada Nindi Dorahim, ya Serang, ada Abrimayanti Bongkah, ada Dinda Melinda, Weli Siansiwom, dan juga Indah Putri. Nah, sekarang kami akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Diskusi program linier kami kami beri judul yaitu ada formulasi model program linier atau bentuk matematis. Ini merupakan dokumentasi dan nama-nama dari anggota kelompok kami. Nah, kita masuk pada materinya, di mana bentuk umum model pemrograman linier. Masalah pemrograman linier adalah masalah optimasi bersyarat, yakni pencarian nilai maksimum atau pencarian nilai minimum sesuatu fungsi, tujuan berkenaan dengan keterbatasan-keterbatasan atau kendala yang harus dipenuhi. Nah, menurut Siswanto, terdapat 4 unsur utama yang membangun suatu program linier, yaitu ada variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini yaitu variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang akan hendak kita capai. Yang kedua ada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan pada model pemrograman linier haruslah berbentuk linear, dan biasanya fungsi tujuan ini itu dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Yang ketiga, ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini yaitu adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang kita buat. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi non-negatif atau fungsi yang tidak boleh negatif, di mana X1, X2 sampai dengan Xj itu lebih besar dari 0. Yang kita masuk pada pertama yaitu model program linier maksimum. Baik, selanjutnya untuk variabel keputusan dari model program linier maksimum yaitu X1, X2 hingga Xj. Untuk fungsi tujuannya yaitu setmax sama dengan fx sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 tambah seterusnya hingga tambah CJ Xj. Dalam bentuk matriks, setmax sama dengan C1 C2 seterusnya hingga CJ, X1 X2 seterusnya hingga Xj. Untuk fungsi kendalanya ada 2, yaitu yang pertama kendala sumber daya atau bahan baku. A11 X1 tambah A12 X2 tambah seterusnya hingga tambah A1 X1 kurang dari sama dengan B1. A21 X1 tambah A22 X2 tambah seterusnya hingga tambah A2J Xj kurang dari B2. Seterusnya hingga AJ1 X1 tambah AJ2 X2 tambah seterusnya hingga AIJ Xj kurang dari BI. Kemudian untuk kendala non-negatif yaitu Xj lebih dari 0, untuk J sama dengan 1, 2, seterusnya hingga N. Dalam bentuk matriks fungsi kendala, A11, A12, seterusnya hingga A1J, A21, A22, seterusnya hingga A2J, seterusnya hingga AJ1, AI2, seterusnya hingga AIJ, X1, X2, seterusnya hingga XJ, kurang dari sama dengan B1, B2, seterusnya hingga BI. Dengan keterangan XJ adalah variabel keputusan KJ atau banyaknya produk KJ
dengan J sama dengan 1, 2, seterusnya hingga M. BI adalah suku tetap atau bahan mentah jenis KI yang tersedia dengan I sama dengan 1, 2, seterusnya hingga M. A, IJ adalah koefisien kendala atau bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi suatu unit produk J. Kemudian harga selanjutnya yaitu model program linear minimum. Teman-teman, mohon maaf suara saya kedengaran. Selanjutnya yaitu variabel keputusan X1, X2, sampai Xj, kemudian fungsi tujuan, set min sama dengan Fx sama dengan C1, X1, tambah seterusnya hingga tambah Cj, Xj. Kemudian dalam bentuk matriks, set min sama dengan C1, C2, sampai Cj, kemudian X1, X2, sampai Xj. Selanjutnya fungsi kendala. A11X1 ditambah A12X2 ditambah seterusnya hingga tambah A1X1 lebih dari atau sama dengan B1. A21X1 ditambah A22X2 ditambah seterusnya hingga tambah A2JXJ lebih dari atau sama dengan B2 hingga AI1X1 ditambah AI2X2 tambah seterusnya sampai AIJ XJ lebih dari atau sama dengan BI merupakan kendala sumber daya atau bahan baku. XJ lebih dari atau sama dengan 0, di mana J sama dengan 1, 2, sampai N. Itu merupakan kendala non-negatif. Kemudian bentuk matriks fungsi kendala. A11, A21 hingga A1J, kemudian A21, A22, hingga A2J, kemudian sampai AI1, AI2, sampai dengan AIJ, kemudian X1, X2, sampai XJ, lebih dari atau sama dengan B1, B2, hingga sampai dengan BI. Kemudian untuk keterangan, XJ sama dengan variabel keputusan KJ atau banyaknya produk KJ, di mana J sama dengan 1, 2, sampai N. Kemudian BI sama dengan suku tetap atau bahan mentah jenis KI yang tersedia, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N. Kemudian AIJ sama dengan koefisien kendala atau bahan mentah KI yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk J. Kemudian CJ sama dengan koefisien ongkos atau harga jual satu unit J. Selanjutnya, secara keseluruhan, model matematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear dapat disusun ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Mana CI1, CI bar, XI bar per XIJ, dan C1, X1, C2, X2, sampai seterusnya CN, XN, BI. C1 bar, X1 bar, di mana C1, A11, C2, A12, sampai seterusnya AIJ, A1J, B1. C2 bar sampai seterusnya CM bar, di mana CJ, C2 bar sampai seterusnya XM bar, C1, AJ1, C2, AJ2, sampai seterusnya CN, AIJ, BM, ZJ, Z1, Z2, sampai seterusnya ZN, ZJ kurang CJ, Z1 kurang CN, Z2 kurang
C1 sampai seterusnya Zn kurang Cn. Nah, untuk tabel berikut, terdapat variasi keputusan sebagai kolom, fungsi kendala, sumber daya sebagai baris, jenis minuman tergantung dengan soal, dan juga terdapat jumlah ketersediaan. Untuk keterangan, Xj sama dengan variabel keputusan Kj per banyaknya produk Kj, di mana J sama dengan 1, 2, sampai N. X I bar sama dengan variabel basis Ki, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M. Cj sama dengan koefisien ongkos per harga jual 1 unit J. Ci bar sama dengan koefisien ongkos milik variabel basis Ki, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M. Aij sama dengan koefisien kendala per bahan mentah Ki yang digunakan untuk memproduksi 1 unit produk J. Bi sama dengan suku tetap per bahan mentah jenis Ki yang tersedia. Zj sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, Ci bar Aij, di mana jumlah hasil kali Ci bar dengan kolom Aij. Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, Ci bar Bi, jumlah hasil kali Ci bar dengan kolom Bi. Zj kurang Cj sama dengan selisih Zj dengan Cj. Selanjutnya yaitu metode grafik. Dengan metode grafik, permasalahan yang sudah dibuatkan dalam formulasi program linear digambarkan ke dalam bentuk grafik pada diagram Cartesius atau 2 dimensi, sehingga metode ini sangat cocok untuk permasalahan program linear yang terdiri atas 2 variabel. Nah, dalam metode grafik ini, penentuan titik optimum memiliki 2 alternatif cara, yaitu dengan cara yang pertama, uji titik pojok, dan yang kedua yaitu garis selidik. Nah, langkah-langkah dalam metode grafik. Baik, adapun langkah-langkah dalam metode grafik itu yang pertama, mendeskripsikan permasalahan ke dalam tabel. Yang kedua, membuat formulasi program linear seperti menentukan variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, menentukan fungsi kendala, dan menggambar semua fungsi kendala dalam koordinat Cartesius. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerah solusi visible, yaitu daerah yang memenuhi ketiga ketidaksamaan dari fungsi kendala. Dan yang keempat, itu menentukan titik-titik perkembangan fungsi kendala yang berada pada daerah solusi visible sebagai calon titik solusi optimal. Kemudian yang kelima, yaitu menentukan titik optimal sebagai solusi optimal dengan tegas, itu dengan menggunakan garis selidik atau substitusi nilai-nilai titik potong pada daerah solusi visible ke fungsi tujuan. Next. Kita masuk dalam contoh soal tentang minimum. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Nah, tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 senilai Rp4.000 per butir dan tablet
senilai Rp8.000 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah Nah, kita masuk dalam penyelesaian sebagaimana yang di slide sebelumnya itu tentang langkah-langkah dalam metode grafik itu yang pertama mendeskripsikan permasalahan ke dalam tabel. Nah, di slide ini sudah terdapat tabel yaitu tentang sumber daya, tablet jenis 1, tablet jenis 2, dan jumlah tersedianya. Nah, adapun untuk vitamin A ini, tablet jenis 1 untuk vitamin A senilai 5 buah, dan tablet jenis kedua untuk vitamin A itu 10. Dengan jumlah tersedia ini vitamin A itu sebanyak 25. Dan yang kedua itu vitamin B. Dari tablet jenis A, vitamin B, dan untuk tablet jenis kedua hanya 1 vitamin B. Dan total vitamin B. Kemudian harga dari tablet jenis 1 ini per butir seharga 4.000 dan untuk tablet jenis kedua seharga 8.000 per butir. Next. Baik, kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu dengan membuat formulasi program linear. Di sini terdapat fungsi tujuan minimum di mana tablet jenis 1 itu 4.000 X1 dan tablet jenis 2 8.000 X2, di mana Z-min sama dengan 4.000 X1 ditambah dengan 8.000 X2. Selanjutnya pada variabel keputusan, di mana X1 sama dengan jumlah tablet jenis 1, X2 sama dengan jumlah tablet jenis 2. Dengan fungsi kendalanya, 5X1 plus 10X2 lebih dari sama dengan 25, ini diperkecil, maka hasilnya X1 ditambah 2X2 lebih dari sama dengan 5. Di mana ini adalah kendala pada vitamin A. Kemudian 3X1 plus X2 lebih dari sama dengan 5, itu kendala pada vitamin B. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Kendala non-negatif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah visible, solusi visible yaitu daerah yang memenuhi ketiga pertidaksamaan fungsi kendala. Kemudian menentukan titik-titik perpotongan fungsi kendala yang berada pada daerah solusi visible sebagai calon titik solusi optimal. Di sini kita bakal mencari titik koordinat yang dimana X1 plus 2X2 sama dengan 5, X1 sama dengan 5, X2-nya 0. Maka di sini didapat koordinat 5,0. Kemudian 3X1 plus X2 sama dengan 5, di mana X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 5. Didapat koordinatnya yaitu 0,5. Untuk mencari titik potongnya, di sini X1 plus 2X2 sama dengan 5, 3X1 plus X2 sama dengan 5. Maka kita akan kalikan 3 kali 1, didapatkan 3X1 plus 6X2 sama dengan 5. 3X1 plus X2 sama dengan 5. Maka kita menyamakan X2 yaitu 5X2 sama dengan 10, di mana X2-nya sama dengan 2. Substitusi X2 ke persamaan ke 1 ya, yang dimana X1 plus X2 sama dengan 5. X1 plus 2 dikali 2 sama dengan 5, maka X1 didapatkan 1, sehingga didapat titik potongnya 1,2.
Kemudian menentukan titik optimal sebagai solusi optimal dengan tegas. Nah, di sini titik pojoknya pada bagian sebelumnya itu yaitu A sama dengan 0,5, B sama dengan 1,2, dan C sama dengan 5,0. Maka di sini Z-min-nya 4.000 X1 plus 8.000 X2, maka X1-nya yang 0 ini digantikan 0 dan 8.000 X2, X2-nya digantikan 5, maka didapatkan hasil 40.000. Kemudian juga pada titik pojok yang kedua, 4.000 dikali 1 sama dengan 4.000, plus 8.000 dikali 2 sama dengan 20.000. Kemudian pada titik pojok yang C ini, titik pojok C yang ini 4.000 dikali X1, maka plus 8.000 dikali X2, maka didapatkan 20.000. Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari sesuai dengan persoalan tersebut adalah 20.000. Kemudian pada contoh soal maksimum, di mana sebuah industri rumah tangga pembuat paku membuat 2 jenis paku dan 2 bahan, dan bahan yang tersedia setiap harinya, yaitu 60 kg bahan A dan 72 kg bahan B. Tiap satu buah paku jenis 1 memerlukan 200 gram bahan A dan 160 gram bahan B, sedangkan tiap satu buah paku jenis 2 memerlukan 250 gram bahan A dan 400 gram bahan B. Jika paku jenis 1 dijual dengan harga 500 per buah dan paku jenis 2 dijual dengan harga 350 per buah, maka banyak paku yang harus dibuat setiap hari agar penghasilan maksimum adalah Baiklah, kita masuk dalam penyelesaian yang soal kedua. Yang pertama, mendeskripsikan permasalahan ke dalam tabel. Kita rubah satuan kilogram ke dalam gram. Untuk yang jenis paku pertama, kita rubah ke 60 kg ke 60 kg ke 60.000 gram. Dan yang 72 kilo ke 72.000 gram. Bisa kita lihat ke dalam tabel sini untuk mempermudah penyelesaian yang akan kita cari nanti. Next. Next. Nah, yang kedua kita membuat formulasi program linear. Yang pertama, variabel keputusan dengan X1 yaitu jumlah paku jenis pertama dan X2 jumlah paku jenis kedua. Lalu kita menentukan fungsi tujuan. Di sini kita mencari fungsi maksimum yaitu set max sama dengan 500 X1 tambah 350 X2 dengan fungsi kendala 200 X1 tambah 250 X2 kurang dari sama dengan 60.000 dan kita perkecil menjadi 4X1 tambah 5X2 kurang dari 1.200, yaitu kendala bahan A. Dan yang kedua, 160X1 tambah 400X2 kurang dari sama dengan 72.000, dan kita perkecil, kita mendapat 2X1 tambah 5X2 kurang dari 9.000. Dengan X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0, yaitu kendala non-negatif. Next. Lalu kita akan mencari titik koordinat
Dengan fungsi yang pertama, 4x1 tambah 5x2 sama dengan 1200, 4x1 sama dengan 1200. Nah, x1 kita mendapat 300, dan kita mendapat titik potong yang pertama 300,0. Dan kita cari titik potong yang kedua, 2x1 tambah 5x2 sama dengan 900. Nah, 5x2 sama dengan 900, kita mendapatkan x2 sama dengan 180. Kita mendapat titik potong yang kedua, yaitu 0,180. Untuk mencari titik potong, kita akan mengurangkan fungsi yang pertama dan yang kedua. 4x1 tambah 5x2 sama dengan 1200, dan 2x1 tambah 5x2 sama dengan 900. Kita akan mendapatkan x1 sama dengan 150. Kita akan substitusi nilai x1 tersebut ke dalam persamaan yang kedua, dan kita dapat x2 hasilnya 120. Lalu kita akan mendapat titik potong 150,120. Bisa kita lihat pada gambar grafik yang telah tersaji dalam presentasi kali ini. Next. Lalu menentukan titik optimal sebagai solusi optimal dengan tegas. Kita mendapatkan fungsi maksimum yang kita dapat dari soal tersebut adalah 150.000. Jadi, paku yang harus dibuat setiap hari agar penghasilan maksimum adalah paku jenis 1, yaitu sebanyak 300 buah. Karena